Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Woda Asni Mawarni, NIM 1865035, kelas A. Di sini saya akan mereview tugas keempat, manajemen proyek IT. Bab 4, proposal. Pertama, pendahuluan. 4.1 pendahuluan. Sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu: 1. Berisi perkiraan tim proyek mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. Kedua, untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. Ketiga, sebagai alat penjualan, proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal disebabkan 2 hal. Pertama, tidak menawar yang mana seharusnya bisa ditawar. Kedua, ada tawaran tetapi hilang dalam kompetisi. 4.2 2 fase proposal proyek software. Ada 2 fase proposal, yaitu: 1. Buat fase analisis sebagian kecil proyek usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analisis. 2. Setelah analisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan. 4.3 Menulis proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien, menulis proposal juga mahal, dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal, gunakan word processor dan gunakan huruf-huruf unik untuk setiap proposal, tetapi pastikan penulisan tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Garis besar proposal. Proposal outline. Pertama, cakupan surat atau cover letter. Kedua, halaman judul atau title page. Ketiga, daftar isi atau table of contents. 4. Ruang lingkup atau scope. 5. Keuntungan atau advantage. 6. Keuangan atau finansial. 7. Rencana atau plan. 8. Kemampuan dalam penyampaian atau deliverables. 9. Penerimaan atau existence. 10. Alternatif atau alternatives. 11. Istilah, kondisi, dan pendapat. Themes, condition, and assumptions. 12. Istilah khusus atau terminologi. 4.4 Proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi formal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama yang akan dikemukakan. 4.5 Persetujuan proposal internal. Ada aturan di DEC Software Service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan. Peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 4.6 Presentasi proposal. Selalu siapkan presentasi, siapkan dan buatlah jadwal semua peralatan yang dibutuhkan, seperti transparansi proyek, layar, dan sebuah terminal dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem yang mirip dengan yang Anda usulkan. Presentasi di dalam ruangan yang tepat menurut Anda, di mana menurut pandangan user akan lebih dapat diterima. Langkah-langkah presentasi. Pertama, buatlah ucapan pembuka, perkenalkan tiap peserta dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Kedua, perkenalkan proposal Anda secara garis besar. Ketiga, bagikan proposal Anda. 4. Beri waktu pada tiap peserta untuk membaca proposal. Kelima, kemudian beri perkenalan utama dan setiap hal yang penting. Terakhir, tutup. Sarankan user untuk membeli dan membeli secepatnya. 4.7 Kesimpulan untuk proposal. Pertama, penulisan proposal dan mempresentasikannya merupakan sebuah seni. Kedua, Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Ketiga, jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. 4. Rencanakan memberi solusi untuk semua masalah. Dan 5. Untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat
sebaik mungkin seperti untuk prodi dalam yang dengan resmi dibuat seperti jika melakukan kontrak eksternal. Kasus tidak menawar. Sebuah perusahaan minuman dengan mengundang seorang analisis dari Foremost Mini Computer Manufacturing Company untuk mempelajari suatu kemungkinan pada suatu hal jika ada sesuatu yang bermanfaat dari sistem komputerisasi pada pabrik minuman ringan tersebut. Hasil dari yang dipelajari, analisis menyarankan bahwa beberapa penggunaan sistem komputerisasi akan membantu pekerjaan sehingga analisis menyarankan agar sistem komputer yang ada dapat digunakan untuk menjalankan pekerjaan bagian keuangan yang meliputi piutang, hutang, kontrol porsi dan lain-lain. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh manajer si analisis tersebut berdasarkan reaksi user. Analisis menyarankan kepada manajernya agar FMMC menarik kembali penawarannya. Analisis merasa bahwa user akan sulit untuk ditangani dan user tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Komentar semua user merasa bahwa harga sistem yang ditawarkan terlalu mahal. Mungkin user dapat saja menang dengan pendekatan lain yang berbeda. Analisis dapat mengusulkan pembuatan sistem tersebut secara bertahap, yaitu dengan membuat sistem dalam ukuran-ukuran yang lebih kecil. Penutup. Perusahaan minuman ringan tersebut menggunakan sistem komputerisasi dengan harga diterapkan oleh analisis pertama tetapi oleh perusahaan FMNC kehilangan penawaran. Seorang pengarang buku eksternal software project management untuk proyek berukuran kecil memulai karirnya memberi nasihat sebagai guru mikrokomputer dan berjalan-jalan di sekitar toko-toko mikrokomputer di kotanya, memberi informasi dan pemilik toko bahwa ia dapat mengajar apapun pada siapapun. 6 bulan yang lalu seorang anggota departemen telah membeli sebuah mikrokomputer kuno lengkap dengan program database yang tidak terdokumentasi. Kesempatan pertama, si guru harus mengajukan proposal pada rapat komisi tingkat manajemen dari 8 manajer departemen. Sebuah berjalan lancar sampai pada waktu dia mengemukakan harganya 3 bulan untuk membuat program dengan biaya $400 per hari. Sementara terkadang para memakai tidak sadar akan harga software, khususnya pada mikrokomputer di mana harga hardware hanya sebagian kecil dari harga keseluruhannya. Pada kasus ini, harapan para manajer tidak ditetapkan dengan tepat untuk batasan harga tersebut. Penutup mikrokomputer ini tetap ada di sana bersama dengan debu. Oke, itu saja review saya tentang materi keempat, manajemen proyek IT. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau penjelasan saya yang kurang kalian pahami, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.